Kisah Prabu Siliwangi dan Prabu Raden Kian Santang. Legenda Pajajaran Takdir dan Jalan Cahaya, Kerajaan Pajajaran dan Raja yang Bijaksana. Di tanah Sunda yang hijau dan subur berdirilah sebuah kerajaan besar yang disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, Kerajaan Pajajaran. Istana megahnya berdiri di tengah hutan pinus dan aliran sungai jernih, dikelilingi pegunungan yang menjulang seperti benteng alam ciptaan Sang Maha Kuasa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja besar bernama Prabu Siliwangi, sosok pemimpin yang bukan hanya kuat dalam peperangan, tetapi juga bijaksana dalam pemerintahan. Ia dikenal sebagai raja yang adil, tidak memerintah dengan tangan besi, melainkan dengan hati. Rakyat mencintainya, para bangsawan menghormatinya, dan kerajaan-kerajaan tetangga segan kepadanya. Prabu Siliwangi bukanlah raja biasa. Ia memiliki ilmu kanuragan tinggi, kesaktian spiritual, dan kecerdasan luar biasa. Namun yang paling menonjol darinya adalah kebijaksanaan dan kasih sayangnya terhadap rakyat. Di balik kejayaannya sebagai raja, Prabu Siliwangi adalah seorang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya, terutama putra yang paling ia banggakan, Raden Kian Santang. Sejak kecil, Kian Santang telah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan anak biasa. Saat anak-anak lain bermain di halaman istana, ia lebih senang duduk bersila mendengarkan cerita para resi, atau berlatih silat bersama para pendekar kerajaan. Tatapan matanya tajam, tetapi sikapnya santun. Ia jarang berbicara kasar dan selalu menghormati orang yang lebih tua. Para guru padepokan sering berkata kepada Prabu Siliwangi, "Paduka, putramu ini bukan hanya calon raja, tapi calon pemimpin zaman." Prabu Siliwangi mendengar itu dengan bangga, tetapi juga dengan rasa khawatir. Ia tahu, anak yang memiliki kekuatan besar juga akan menghadapi ujian besar dalam hidupnya. Didikan seorang raja dan lahirnya pendekaro, Kian Santang tumbuh dalam lingkungan yang penuh disiplin. Sejak usia 7 tahun, ia sudah mulai belajar bela diri, ilmu pernapasan, strategi perang, serta kebatinan. Ia berguru kepada pendekar terbaik Pajajaran, bahkan beberapa guru dari luar kerajaan diundang khusus untuk melatihnya. Namun Prabu Siliwangi tidak hanya ingin putranya menjadi kuat, ia ingin Kian Santang menjadi manusia seutuhnya. Kesaktian tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kehancuran, kata sang raja suatu malam saat mereka duduk di serambi istana. Kau harus belajar menundukkan hatimu sebelum menundukkan musuh. Kian Santang mengangguk, meski saat itu ia belum sepenuhnya memahami makna ucapan ayahnya. Ketika usianya menginjak remaja, kemampuannya melampaui para pendekar dewasa. Ia mampu melompat tinggi, berlari tanpa lelah, dan menghadapi banyak lawan sekaligus tanpa terluka. Namun yang membuat orang kagum bukan hanya kekuatannya, melainkan kerendahan hatinya. Ia tidak pernah memamerkan kemampuan. Bahkan saat menang dalam latihan tanding, ia selalu menunduk hormat kepada lawannya. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang perlahan tumbuh di hatinya. Suatu malam, Kian Santang berdiri di balkon istana, memandang bulan purnama. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa aroma hutan dan tanah basah. Ia bertanya dalam hati, apakah hidup hanya tentang menjadi kuat, tentang mempertahankan kerajaan, tentang kemenangan dan kekuasaan? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Kegelisahan sang putra mahkota. Seiring waktu, Prabu Siliwangi semakin sering mengajak Kian Santang ikut dalam sidang kerajaan. Ia ingin putranya belajar tentang pemerintahan, diplomasi, dan tanggung jawab sebagai calon raja. Namun Kian Santang justru semakin merasa kosong. Di satu sisi, ia mencintai ayahnya dan menghormati kerajaan. Di sisi lain, hatinya seperti dipanggil oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Suatu hari, setelah sidang kerajaan yang panjang, Kian Santang memberanikan diri bicara kepada ayahnya. "Ayahanda," katanya pelan, "apakah seorang manusia hanya ditakdirkan untuk menjalani peran yang diwariskan kepadanya?" Prabu Siliwangi menatap putranya lama. "Apa maksudmu, anakku? Aku merasa ada sesuatu yang harus kucari. Sesuatu yang belum kutemukan di dalam istana ini." Prabu Siliwangi tidak marah.
ia justru tersenyum kecil. Setiap manusia memiliki jalan takdirnya sendiri. Bahkan seorang raja tidak bisa menentukan jalan hati anaknya. Namun dalam hatinya, Prabu Siliwangi mulai menyadari bahwa putranya bukan ditakdirkan hanya untuk memimpin Pajajaran, tetapi untuk memimpin dirinya sendiri menuju sesuatu yang lebih besar. Perjalanan pengembaraan. Dengan restu ayahandanya, Kian Santang meninggalkan istana untuk mengembara. Ia mengenakan pakaian sederhana, menyembunyikan identitas bangsawannya, dan membawa hanya sebilah keris pusaka serta bekal secukupnya. Prabu Siliwangi mengantarnya hingga gerbang kerajaan. "Pergilah, anakku," kata sang raja. "Temukan jawaban atas kegelisahanmu. Namun ingat, kemanapun kau pergi, kau tetap darah Pajajaran." Kian Santang bersujud dan mencium tangan ayahnya. "Doakan aku, ayahanda." Dengan langkah mantap, ia meninggalkan kerajaan, tanpa tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah hidupnya dan masa depan Pajajaran selamanya. Dalam pengembaraannya, Kian Santang melewati hutan lebat, gunung berkabut, dan desa-desa terpencil. Di setiap tempat, ia melihat penderitaan rakyat kecil, petani yang dirampas hasil panennya, pedagang yang dipalak preman, dan desa yang diganggu makhluk halus. Ia tidak tinggal diam. Dengan ilmu kanuragannya, ia menolong mereka. Ia mengalahkan perampok, mengusir gangguan gaib, dan melindungi yang lemah. Namun setiap kali ia menang, hatinya justru semakin bertanya, "Jika aku bisa menolong orang dengan kekuatanku, mengapa aku masih merasa kosong?" Pertemuan dengan orang bijak. Suatu hari, Kian Santang tiba di sebuah desa kecil di pesisir. Desa itu sunyi, seolah ditinggalkan penghuninya. Di tengah desa, berdiri sebuah surau sederhana. Di dalamnya, duduk seorang lelaki tua berjubah putih. Dengan wajah tenang dan sorot mata penuh kedamaian. "Masuklah anak muda," kata lelaki itu, seolah tahu Kian Santang datang. Kian Santang terkejut, tetapi tetap masuk dan memberi salam. "Aku telah menunggumu," kata lelaki tua itu. "Menungguku?" tanya Kian Santang heran. "Bukan dirimu sebagai manusia, tetapi jiwamu yang sedang mencari pulang." Perkataan itu menusuk hatinya. Lelaki tua itu adalah seorang ulama dan guru spiritual. Ia berbicara tentang kehidupan, tentang tujuan manusia, tentang Tuhan Yang Maha Esa, tentang makna kesaktian sejati, bukan mengalahkan orang lain, melainkan menundukkan ego dan hawa nafsu. Berhari-hari, Kian Santang tinggal di sana, berdiskusi dan belajar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hatinya tenang. Akhirnya, ia berkata, "Guru, aku telah menguasai banyak ilmu dunia, tapi jiwaku kosong. Ajarkan aku jalan yang kau tempuh." Lelaki tua itu tersenyum. "Jika kau siap meninggalkan kesombongan, maka jalan itu akan terbuka." Dengan penuh kesadaran, Kian Santang memeluk Islam. Ia merasa seolah beban berat di dadanya runtuh. Ia menangis, bukan karena sedih, tetapi karena menemukan sesuatu yang selama ini ia cari kembali dengan jalan baru. Setelah beberapa waktu menimba ilmu agama, Kian Santang berpamitan kepada gurunya. "Kembalilah ke negerimu," kata sang guru. "Sebarkan kebaikan dengan kelembutan, bukan dengan pedang." Kian Santang kembali ke tanah Sunda, tetapi bukan lagi sebagai pangeran pencari jati diri. Ia kembali sebagai manusia yang telah menemukan arah hidup. Namun ia tahu, jalan yang akan ia tempuh tidak mudah. Di Pajajaran, ajaran lama telah mengakar kuat. Banyak bangsawan yang mencurigai perubahan sikapnya. Mereka takut Kian Santang akan mengguncang tatanan kerajaan. Prabu Siliwangi sendiri menyambut kepulangan putranya dengan penuh harap. Ia melihat perubahan besar dalam diri Kian Santang. Wajahnya lebih tenang, ucapannya lebih lembut, dan tindakannya lebih bijaksana. Namun, ketika Kian Santang mulai menceritakan tentang keyakinan barunya, Prabu Siliwangi terdiam. Dialog ayah dan anak. Suatu malam, Prabu Siliwangi memanggil Kian Santang ke ruang pribadinya. Mereka duduk berhadapan, diterangi cahaya lampu minyak yang redup. "Anakku," kata sang raja perlahan, "aku melihat kau telah berubah. Bukan menjadi lemah, tetapi menjadi berbeda." Kian Santang menunduk hormat. "Ayahanda,
Aku menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada kesaktian. Aku menemukan ketenangan. Dan apa itu? Tanya Prabu Siliwangi. Tuhan Yang Maha Esa, aku memeluk Islam. Ayahanda, ruangan itu sunyi. Prabu Siliwangi menatap putranya lama, seolah mencari jawaban di wajahnya. Tidak ada kemarahan di sana. Yang ada hanyalah kebingungan dan kesedihan seorang ayah yang takut kehilangan anaknya. Kau tahu, katanya akhirnya, kerajaan ini berdiri di atas tradisi leluhur. Jika kau berjalan di jalan berbeda, itu akan mengguncang banyak hal. Kian Santang mengangguk. Aku tahu, Ayahanda, aku tidak ingin merusak kerajaan. Aku hanya ingin hidup dalam kebenaran yang kutemukan. Prabu Siliwangi menarik napas panjang. Apakah jalan ini membuatmu meninggalkan aku sebagai ayahmu? Tidak, Ayahanda. Jawab Kian Santang dengan mata berkaca-kaca. Kau tetap ayahku, raja yang paling kuhormati. Prabu Siliwangi memejamkan mata. Di dalam hatinya terjadi pertarungan besar antara cinta sebagai ayah dan tanggung jawab sebagai raja, penolakan dan keputusan berat. Kabar tentang perubahan keyakinan Kian Santang menyebar di istana. Beberapa bangsawan mendesak Prabu Siliwangi agar menjauhkan putranya dari urusan kerajaan. Jika ia terus menyebarkan ajarannya, rakyat akan terpecah. Kata mereka, Prabu Siliwangi berada di posisi sulit. Ia mencintai putranya, tetapi ia juga harus menjaga stabilitas kerajaan. Suatu hari, ia memanggil Kian Santang. Anakku, katanya dengan suara berat, aku tidak bisa melarangmu menjalani keyakinanmu, tapi aku juga tidak bisa membiarkan perpecahan terjadi di Pajajaran. Kian Santang menunduk. Aku mengerti. Ayahanda, apa yang akan kau lakukan? Tanya sang raja. Aku akan pergi. Jawab Kian Santang pelan. Bukan karena aku tidak mencintai Pajajaran, tetapi karena aku tidak ingin kerajaanku terluka. Karena diriku, Prabu Siliwangi, terkejut. Pergi kemana? Kemanapun Tuhan membimbingku. Untuk pertama kalinya, mata Prabu Siliwangi berkaca-kaca. Kau adalah darah dagingku, katanya lirih. Aku tidak ingin kehilanganmu. Ayahanda tidak kehilangan aku. Jawab Kian Santang. Aku hanya berjalan di jalan yang berbeda. Perpisahan di gerbang kerajaan. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti gerbang Pajajaran. Kian Santang berdiri dengan pakaian sederhana, membawa bekal seadanya. Tidak ada arak-arakan, tidak ada tabuhan genderang. Hanya seorang ayah dan seorang anak yang berdiri berhadapan dalam keheningan. Prabu Siliwangi memandang putranya lama. Jika kau bisa memilih, katanya, kau ingin tetap di sini sebagai calon raja atau pergi sebagai manusia merdeka? Kian Santang menatap ayahnya dengan penuh hormat. Aku ingin tetap menjadi anak ayahanda, meski aku tidak menjadi raja. Prabu Siliwangi tersenyum getir. Ia meraih bahu putranya. Pergilah, anakku. Jika ini jalan yang membuatmu menemukan kebenaran, aku tidak berhak menghalanginya. Kian Santang bersujud dan mencium kaki ayahnya. Air matanya jatuh ke tanah. Maafkan aku, ayahanda. Prabu Siliwangi menoleh ke arah lain agar air matanya tidak terlihat. Jadilah manusia yang baik, katanya. Itu saja, sudah cukup bagiku. Dengan langkah berat, Kian Santang berjalan menjauh, meninggalkan istana yang membesarkannya, meninggalkan ayah yang dicintainya. Demi jalan yang diakininya, perjalanan dakwah dan pengabdian, Kian Santang mengembara dari desa ke desa, dari pesisir ke pedalaman. Ia tidak membawa pedang untuk perang, melainkan kata-kata lembut dan teladan hidup. Ia mengajarkan tentang Tuhan Yang Maha Esa, tentang kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Ia menolong orang miskin, menyembuhkan yang sakit dengan doa, dan menenangkan yang gelisah dengan nasihat. Banyak orang tersentuh oleh sikapnya. Mereka tidak melihat seorang pangeran, tetapi melihat seorang manusia yang tulus. Namun perjuangannya tidak selalu mudah. Ia sering ditolak, dicurigai, bahkan diancam, tetapi ia tidak membalas dengan kekerasan. Ia percaya kebenaran tidak perlu dipaksakan. Jika hatimu bersih, katanya suatu hari kepada seorang pemuda yang ragu, Tuhan akan menemukan jalannya sendiri ke dalam dirimu. Kesedihan
Prabu Siliwangi. Sementara itu, di Pajajaran, Prabu Siliwangi semakin sering termenung. Meski kerajaan tetap makmur, hatinya terasa kosong tanpa kehadiran Kian Santang. Ia sering berjalan sendirian di taman istana, mengenang masa kecil putranya, tawa kecilnya saat belajar berjalan, semangatnya saat latihan silat, tatapan matanya yang penuh pertanyaan. Para pengawal sering melihat sang raja berdiri memandang ke arah gerbang kerajaan, seolah berharap seseorang akan muncul dari kejauhan. Namun, yang datang hanya angin. Dalam kesepiannya, Prabu Siliwangi mulai merenungkan banyak hal tentang kehidupan, kekuasaan, dan makna sejati dari kepemimpinan. Jika anakku berani meninggalkan segalanya demi kebenaran yang diyakininya, gumamnya suatu malam. Apakah aku cukup berani untuk mempertanyakan keyakinanku sendiri? Pertemuan terakhir tahun-tahun berlalu. Suatu hari, terdengar kabar bahwa seorang pendakwah besar yang bijaksana telah menyebarkan ajaran kebaikan di berbagai daerah. Namanya dikenal luas, banyak orang tidak tahu bahwa ia adalah mantan Pangeran Pajajaran. Prabu Siliwangi mendengar kabar itu dan hatinya bergetar. Itu pasti Kian Santang, bisiknya. Ia ingin menemuinya, tetapi usia dan kondisi kerajaan membuatnya sulit bepergian. Maka ia hanya bisa mendoakan putranya dari kejauhan. Dalam beberapa versi cerita rakyat, dikisahkan bahwa Prabu Siliwangi akhirnya memilih jalan spiritualnya sendiri dan menghilang dari dunia fana, menjadi bagian dari alam gaib sebagai penjaga tanah Sunda. Namun sebelum itu, ia sempat berdoa untuk anaknya. Ya Tuhan, jika jalan anakku adalah jalan kebenaran, maka lindungilah ia. Jika jalanku berbeda, maka ampuni aku. Warisan dua jalan, Raden Kian Santang dikenang sebagai tokoh besar yang menyebarkan ajaran Islam dengan damai di tanah Sunda. Ia tidak memaksakan keyakinannya, tetapi menunjukkan teladan hidup yang membuat orang tertarik mengikuti jalan kebaikan. Prabu Siliwangi dikenang sebagai Raja Besar Pajajaran, pemimpin bijaksana yang menjaga kehormatan, kerajaan dan tradisi leluhur dengan penuh tanggung jawab.